Warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di materi PKW pengolahan tentang awetan makanan. Di pertemuan yang telah lalu, kalian sudah mulai mempelajari tentang produk-produk awetan makanan dari bahan pangan nabati, contoh-contohnya, dan bahkan sudah mengerjakan tugas tentang metode-metode awetan makanan dari produk bahan nabati. Selain itu, kalian juga sudah mempelajari tentang apa perbedaan dari karakteristik awetan makanan nabati dan juga hewani. Nah, di pertemuan hari ini kita akan mempelajari lanjutan dari awetan makanan untuk bahan hewani. Silakan diperhatikan ya. Saya akan menampilkan beberapa produk makanan awetan hewani, diantaranya bisa dilihat ini adalah kornet. Nah, kornet berasal dari daging sapi umumnya yang kemudian dikalengkan. Kornet ini sering digunakan sebagai isian dari makanan burger ataupun makanan-makanan yang lainnya. Berikutnya, hampir serupa dengan kornet yang kita kenal sebagai sosis. Nah, untuk pembuatan sosis ini menggunakan semacam kantong yang digunakan untuk membentuk sosis itu. Berikutnya, keju. Keju merupakan produk olahan susu yang berasal dari bagian skim. Kalian sudah mempelajari bahwa susu dibagi menjadi krim dan skim. Keju itu berasal dari bagian dari skim. Keju diolah melalui proses fermentasi oleh diantaranya kapang penicillium dan bisa juga dengan bakteri-bakteri penunjang lainnya. Nah, ini pasti sangat kalian kenal, yaitu telur asin. Telur asin umumnya berasal dari dibuat dari telur bebek yang direndam ke dalam larutan garam maupun yang lainnya. Berikutnya, ikan asap. Nah, ikan asap ini bermacam-macam, bisa berasal dari ikan tongkol, ikan pari, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah mentega. Mentega beda dengan margarin ya. Kalau margarin berasal dari lemak nabati, sedangkan mentega itu berasal dari lemak hewani. Berikutnya adalah dendeng. Dendeng merupakan daging sapi yang dikeringkan dengan cara digoreng dengan berbagai bumbu. Dendeng ini dapat diolah kembali menjadi aneka masakan yang tentunya menggunakan bumbu-bumbu yang khas dengan Nusantara. Berikutnya, ikan asin. Nah, ikan asin juga dengan cara pengeringan dan juga penambahan larutan garam dan dikeringkan secara alami. Berikutnya ada yang kita kenal dengan udang ebi. Udang ebi merupakan udang yang dikeringkan. Ada juga abon. Abon umumnya yang kita kenal adalah abon dari daging sapi maupun dari daging ayam. Akan tetapi kita juga bisa membuat abon dari bahan-bahan yang lainnya, dan ini bisa digunakan untuk sebuah modifikasi dari awetan makanan yang sudah ada. Aneka metode pengawetan makanan dari hewani maupun nabati itu diantaranya ada 4 cara atau 4 metode. Saya yakin kalian sudah mempelajari ini ketika kalian sudah mengerjakan penugasan 3.3a. Di antaranya metode tersebut adalah pengawetan suhu rendah atau sering kita sebut sebagai pendinginan, pengawetan suhu tinggi atau kita sebut sebagai pemanasan. Kemudian ada pengawetan dengan pengeringan dan juga pengawetan dengan bahan kimia. Pengawetan suhu rendah atau pendinginan itu didefinisikan sebagai menyimpan bahan makanan di dalam lemari pendingin, bisa dalam bentuk kulkas maupun freezer.
Suhu rendah yang digunakan dapat berkisar antara -2 derajat Celcius hingga 8 derajat Celcius. Nah, dari pengawetan suhu rendah ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah pendinginan atau cooling, dan yang kedua adalah pembekuan atau freezing. Suhu untuk cooling ini bisa 5-8 derajat Celcius ataupun -2 sampai 8 derajat Celcius. Sedangkan pembekuan biasanya di suhu -12 hingga -24 atau untuk pembekuan cepat atau quick freezing itu menggunakan suhu -24 hingga -40 derajat Celcius. Setiap bahan itu memiliki keawetan suhu optimum untuk mengawetkan bahan tersebut. Karena jika terlalu dingin, buah dan sayur itu dapat mengalami chilling injury. Dan jika terlalu hangat, tentu tidak ada keawetan pada bahan makanan tersebut. Berikut ini adalah tabel-tabel suhu optimum dari beberapa bahan makanan. Kalau di sini dicantumkan adalah bahan pangan nabati ya. Berikutnya adalah pengawetan suhu tinggi. Dua faktor yang harus diperhatikan dalam pengawetan suhu dengan panas, pengawetan makanan dengan panas, yaitu adalah jumlah panas yang diberikan itu harus cukup untuk mematikan mikroba pembusuk maupun mikroba patogen. Akan tetapi jumlah panas juga tidak boleh menyebabkan penurunan gizi maupun cita rasa makanan. Ada 4 macam pengawetan suhu tinggi yang akan dibahas. Yang pertama adalah sterilisasi, yang kedua adalah pasteurisasi, yang ketiga adalah blanching, yang keempat adalah sterilisasi aseptik. Kalian pasti pernah mendengar susu UHT atau ultra high temperature. Nah, susu UHT itu diawetkan dengan cara memanaskannya pada suhu yang sangat tinggi tapi dalam waktu yang singkat. Berbeda dengan sterilisasi. Kalau sterilisasi itu menggunakan suhu yang relatif sedang, tapi waktunya bisa bermenit-menit. Mungkin yang agak asing adalah istilah blanching. Blanching di sini itu dimanfaatkan dengan cara menginaktifkan atau menonaktifkan enzim-enzim yang ada di dalam bahan pangan. Blanching itu harus diiringi dengan proses pembekuan. Nah, berikut ini adalah tahapan dari blanching. Yang pertama adalah kita menyiapkan tubusan air, kemudian sayuran yang akan kita blanching itu direbus singkat. Setelah itu langsung disaring dan ditiriskan agar tidak ada air panas yang tersisa di sayur tersebut. Selanjutnya sayuran tersebut langsung direndam pada air es. Nah, setelah direndam beberapa menit pada air es, ditiriskan dan disisakan pada wadah yang kedap udara. Inilah yang disebut dengan metode blanching. Berikutnya adalah pengawetan pengeringan. Pengawetan pengeringan digunakan untuk menghilangkan kadar air pada makanan tertentu sehingga pertumbuhan mikroba pembusuk dapat terhambat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengeringan diantaranya adalah luas permukaan bahan, suhu pengeringan, aliran udara, dan tekanan uap di udara. Pengeringan dapat dilakukan melalui cara. Yang pertama adalah penjemuran. Yang kedua adalah dengan alat pengering atau artificial dryer. Kita sudah sering melakukan pengawetan dengan pengeringan, misalkan petani bawang mengeringkan, petani-petani mengeringkan bahan-bahan panennya dengan cara dijemur sehingga lebih awet ketika disimpan. Nah, ini adalah contoh dari alat pembuat keripik buah yang merupakan metode artificial dryer.
bahan kimia digunakan dengan takaran yang tepat dan sesuai agar aman bagi manusia. Di antaranya, bahan kimia yang digunakan adalah pemberian asam. Nah, pemberian asam ini bisa menggunakan asam alami seperti jeruk nipis dan belimbing wuluh, tapi juga bisa menggunakan asam sintetik. Asam sintetik yang sering digunakan adalah cuka yang biasanya digunakan untuk membuat acar. Yang kedua yaitu pemberian gula dan garam, misalnya dalam bentuk manisan, kemudian asinan. Dan yang ketiga adalah pemberian asam benzoat. Asam benzoat dikenal sebagai bahan kimia yang dapat mengawetkan makanan, serta pemberian asam sorbat. Nah, penugasan yang harus kalian lakukan hari ini adalah mengidentifikasi penggunaan bahan pengawet pada makanan kemasan. Alat dan bahan yang digunakan adalah kemasan produk makanan. Silahkan kalian explore makanan-makanan kemasan di rumah kalian, kemudian identifikasilah bagian komposisi pada kemasan produk makanan tersebut. Dicek, dilihat ada atau tidak bahan pengawet dari makanan tersebut. Jika ada, silakan dituliskan. Nah, produk pangan yang kalian identifikasi minimal atau paling sedikit terdiri dari 2 produk nabati dan 2 produk hewani. Jangan lupa untuk memfoto label komposisi dan ditandai bahan pengawet dengan mengeditnya menggunakan garis, lingkaran, atau yang lain sebagainya. Nah, penugasan ini dikerjakan boleh diketik, boleh ditulis tangan. Nah, saya harap lebih baik diketik ya, nanti disusun dengan rapi, diubah dalam bentuk PDF dan diupload di GC bagian penugasan 3.5. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa tanya lewat grup WA kelas masing-masing. Mohon untuk tidak japri ya, agar lebih efisien waktu dalam menjawab pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.